Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Septiana dengan nomor BP 1810812024. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai laporan penelitian. Laporan penelitian itu sendiri terdiri atas 5 langkah. Yang pertama itu adalah konseptualisasi masalah penelitian sehingga jelas rumusan masalahnya, jelas ruang lingkupnya, dan jelas batasan konsep, batasan operasionalisasinya, yaitu adalah bab pertama. Yaitu bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri atas beberapa poin. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, lalu ada perumusan masalah, lalu tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Keduanya yaitu adalah berpikir rasional dalam mengkaji teori, postulat berkenaan dengan masalah penelitian untuk mengajukan hipotesis penelitian. Nah, pada langkah kedua ini itu adalah bab kedua, yaitu mengenai kajian pustaka, perangkat pemikiran, dan hipotesis. Nah, di dalam sebuah kajian pustaka itu ada yang namanya teori. Teori itu sangat berguna dalam berbagai hal. Yang pertama itu adalah sebagai suatu orientasi. Nah, teori itu membatasi sejumlah fakta yang perlu kita pelajari, lalu setiap masalah itu dapat dikaji dengan cara yang berbeda, dan ada teori untuk memendomani cara-cara yang mana yang akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang kedua, teori itu juga memberikan sistem mana yang hendaknya kita pakai untuk peneliti dan untuk mengartikan data agar dapat dikelompokkan sesuai dengan cara yang paling bermakna. Yang ketiga, teori itu juga meringkas apa yang perlu diketahui mengenai objek yang dikaji. Teori juga dapat dipakai untuk memprediksi fakta yang lebih lanjut untuk dicari. Nah, kedua itu adalah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini merupakan rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dianggap benar dan berguna untuk dalam upaya deduksi yang biasanya non-empirikal. Nah, untuk sampai pada kesimpulan tentang kaitan antara variabel-variabel dalam sebuah penelitian, oleh karena itu pada bagian ini tuh biasanya dilengkapi dengan bagian alur pemikiran yang memperlihatkan antara kaitan-kaitan di dalam variabel penelitian. Nah, yang ketiga itu hipotesis. Hipotesis ini adalah tindak lanjut dari kerangka pemikiran yang akan diuji secara empiris dan juga merupakan kesimpulan yang sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah yang sifatnya itu sebagai ujinya kausalitas. Ada penjelasan bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu desain penelitian, yang kedua desain proses penelitian, yang ketiga operasionalisasi variabel, yang keempat sumber dan cara penentuan data informasi, yang kelima metode analisis. Nah, selanjutnya itu adalah bab 4. Bab 4 ini adalah mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini merupakan hasil pengolahan data dan hasil analisis yang biasanya itu menggunakan metode statistik. Hasil analisis selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan, terutama untuk hasil analisis yang dianggap bermasalah, misalnya itu fakta yang dinilai terlalu rendah. Lalu pembahasan itu hendaklah bersifat komprehensif sehingga memberikan masukan yang bermakna dalam rangka pengambilan keputusan. Masukan ini hendaknya sampai kepada usulan yang sistematis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lalu analisis dan pembahasan. Kalau analisis ini itu adalah data yang berhasil dikumpulkan dan lolos uji, selanjutnya akan dianalisis gitu. Hasil dari proses analisis ini akan dipakai dalam bahasan yang lebih lanjut. Tahapan analisis ini biasanya dimulai dari analisis univariate yang mendeskripsikan setiap variabel, baik secara kuantitatif seperti penggunaan statistik, juga dilengkapi dengan deskripsi secara kualitatif, lalu dilanjutkan dengan analisis yang besar dan besar pengaruh antar variabel. Lalu pada pembahasan yaitu data itu sudah diolah dan sudah dianalisis, dan pembahasan ini diutamakan pada hasil analisis yang sedikit bermasalah, sedangkan yang sudah dianggap baik itu tidak perlu lagi dibahas.
Lalu pemecahan masalah. Pemecahan ini adalah ketika ada sebuah hal yang perlu dipecahkan permasalahannya, yang dianggap paling bermasalah gitu, yaitu telah dilakukannya yang pembahasan di atas gitu. Nah, jika kualitas perlu dicarikan solusinya, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah pemecahan masalah ini dilakukan pada tingkat yang sifatnya strategis, operasional, ataupun teknis. Nah, yang terakhir adalah bab 5, yaitu simpulan dan saran. Kalau simpulan ini adalah kumpulan dari pernyataan dari hasil analisis kita sendiri sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini secara implisit atau eksplisit itu menyatakan juga desain penelitian yang digunakan. Maka pada simpulan apapun, pernyataannya disesuaikan dengan desain penelitian. Nah, simpulan ini untuk menjawab pertanyaan menggunakan desain kausal hendaknya mengandung jawaban yang berdasarkan data empiris. Nah, kalau saran ini itu hanya perlu dijelaskan apa saja saran yang dikemukakan dan kepada siapa saran-saran itu disampaikan, lalu berkaitan dengan kelemahan si peneliti dan membutuhkan saran dan solusi dari penelitian yang dilakukannya begitu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada simpulan apapun, pernyataannya disesuaikan dengan desain penelitian. Nah, simpulan ini untuk menjawab pertanyaan menggunakan desain kausal hendaknya mengandung jawaban yang berdasarkan data empiris. Nah, kalau saran ini itu hanya perlu dijelaskan apa saja saran yang dikemukakan dan kepada siapa saran-saran itu disampaikan, lalu berkaitan dengan kelemahan si peneliti dan membutuhkan saran dan solusi dari penelitian yang dilakukannya begitu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.